warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia As dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video ini, saya akan mempersiapkan diri sebagai mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi karya ilmiah ini adalah tugas dari Bapak Eldi Pamaka Sambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini yaitu skripsi dari Maulina Sartika, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini Rabu 7 Juli 2021 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia As dengan nomor pokok mahasiswa 2004-11033. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Baiklah, langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Pemerintahan berbasis elektronik, government merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sistem pemerintah berbasis elektronik memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Menurut Indrajit 2007, penerapan e-government dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan e-government adalah adanya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Sebuah negara dan daerah memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintah dan mendorong partisipasi rakyat. Yang kedua yaitu membahas identifikasi masalah atau batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik yang tertera dalam paragraf 7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pasal 33, yaitu penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi layanan sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang ketiga yaitu membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian
untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama secara aspek teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai sistem pelayanan berbasis elektronik. Yang kedua yaitu secara aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang ketiga yaitu secara ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selanjutnya yaitu bab 2, yang mana di bab 2 ini membahas tentang uraian teoritis masalah implementasi kebijakan. Menurut Nugroho 2003, implementasi kebijakan adalah tindakan atau action interferensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana. Yang kedua yaitu penjabaran tujuan dalam aturan pelaksana. Yang ketiga yaitu koordinasi, pembagian tugas-tugas di dalam dan di antara dinas-dinas atau badan pelaksana. Keempat, pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ke bab 3, di mana bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Yang kedua yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep di sini dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penelitian atau penilaian lebih sistematis. Yang ketiga yaitu kategorisasi. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data primer, yang kedua teknik pengumpulan data sekunder, yang kelima yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Yang keenam yaitu waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat di mana kita melakukan penelitian dan pengumpulan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya yaitu bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik adalah sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Usaha yang dilakukan dinas yaitu memiliki tanggung jawab besar dalam memegang tugas sesuai dengan kebijakan dengan memfasilitasi segala kebutuhan SPBE. Adanya tujuan dan tindakan dalam menjalankan program implementasi SPBE dilakukan dengan memenuhi standarisasi fasilitas infrastruktur SPBE serta melakukan pemeliharaan secara berkala dan melakukan pengupdatean aplikasi
sesuai yang dibutuhkan dalam pelayanan berbasis elektronik yang diuserkan oleh setiap dinas penyedia pelayanan dan ASN dalam penggunaan data. Demikianlah presentasi skripsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.